بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Karena yang berhak untuk dipuji dengan pujian setinggi-tingginya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nashkuruhu, dan kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan ini adalah merupakan fadilah, keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini semuanya wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu adalah merupakan fadlun minallah, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dengan ini ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum kita memulai pelajaran kita, yakni ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk beribadah. Karena dengan duduknya kita di sini mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah. Dan tentunya apa yang kita lakukan di sini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan ini ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali untuk memurnikan, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup seseorang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ikhlaskanlah kita di dalam mempelajari semua pelajaran yang kita pelajari di ma'had ini. Bukan hanya pelajaran fikih saja atau pelajaran mustalah saja, akan tetapi pelajaran-pelajaran yang lain. Niatkan ibadah, karena itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kemudahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama a'malu binniyat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Kalian belajar di sini, apa niat kalian? Ingin dipuji? Ingin disanjung oleh orang lain? Ingin disebut seorang yang alim? Seorang yang faqih? Atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Yang beri pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini para ulama, mereka memulai kitab-kitab mereka. Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seorang tergantung kepada niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika pertama kali dibuka suatu mata pelajaran apa saja, ketika dibuka pertama kali, maka dia mendapatkan hadis innama a'malu binniyat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa niatkan dirimu ketika engkau belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini sering diulang-ulang oleh para ulama untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dan insyaallah taala kita akan membahas pembahasan kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu pembahasan fikih, itu manhajus salikin. Nah, wa Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala adalah guru dari Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga guru dari Syekh Abdullah Al-Bassam yang mengarang kitab Taisir Al-Lam Syarah Umdatul Ahkam. Itu muridnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di. Dan juga masih banyak murid-murid beliau. Nah, wa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa Syekh Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir ibn Hamad al-Sa'di, dari keluarga Sa'di, min Nawasir min qabilati Bani Tamim, satu jalur dengan Bani Tamim. Nah, dan beliau dilahirkan di Unaizah. Beliau dilahirkan di Unaizah tanggal 12
min syahril Muharram, dari bulan Muharram tahun 1308 dari Hijriyah An-Nabawiyah. Dan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mempunyai karangan-karangan kitab banyak sekali. Yang diantaranya yang dipelajari di sini oleh Ustaz Muhammad hafizahullahu taala, yaitu tafsir As-Sa'di. Beliau mempunyai karangan kitab dari tafsir, dari usul fikih, dari fikih, dan juga masih banyak kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab karangan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baik. Dan kitab ini, kitab Manhajus Salikin, adalah merupakan kitab yang ringkas. Merupakan kitab yang diringkas dan mudah untuk dipahami, agar orang-orang mudah untuk menghafalnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam muqaddimahnya. Kita baca muqaddimah dari beliau. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Fa hadha kitab mukhtasarun fil fiqh. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa kitab ini, kitab Manhajus Salikin, adalah merupakan kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas. Banyak di antara para ulama yang mereka membuat atau mengarang kitab-kitab yang ringkas. Karena kitab-kitab yang ringkas di sini agar semua kalangan pemula mereka bisa untuk memahaminya. Karena apabila yang ingin mencari atau mendapatkan atau mencari kitab-kitab yang lebih tentang khilafat di antara para ulama, maka carilah kitab yang lebih luas. Akan tetapi kebanyakan sekarang para ulama mereka meringkas agar mudah dipahami oleh siapapun. Seperti Syekh Shalih Fauzan meringkas Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih. Dan juga tafsir dari Syekh Sa'di termasuk dari tafsir yang ringkas. Tafsir Sa'di termasuk tafsir yang ringkas, yang mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Nah, begitu juga karangan beliau Manhajus Salikin merupakan kitab yang ringkas dalam pembahasan fikih. Jama'atu fihi bainal masail wad dalail, yang dimana aku kumpulkan di dalam kitab ini masail-masail yang berkaitan tentang fikih, wad dalail, dalail, dan juga dalil-dalil yang berkaitan tentang fikih. Waqtasartu fihi ala ahammil umur, dan saya menganggap hal itu sudah cukup. Di dalamnya terdapat perkara-perkara yang penting. Ini yang penting-penting dimasukkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dari masail-masail dan dalil-dalil yang berkaitan tentang permasalahan fikih. Nah. Baik. Jama'atu fihi bainal masail wad dalail. Waqtasartu fihi ala ahammil umur, yang dimana saya menganggap cukup di dalamnya terdapat perkara yang penting, wa adhamiha naf'an, dan manfaatnya banyak, li syiddati
ad-darurati ila hada al-mawdu. Dikarenakan perkara yang mendesak, perkara yang darurat. Mungkin seseorang menginginkan kitab apa yang ringkas, mudah untuk dipahami dalam pembahasan fikih. Ya, kitab ini. Kitab Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah. Tayyib. لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. Dan banyak sekali yang saya anggap cukup apabila di sana ada nas, dalil yang cukup jelas. Kalau di sana ada nas, dalil yang cukup jelas, maka Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih beliau mencukupkan itu. Nah, supaya di sini sebutkan lisuhulati hifdzihi, agar mudah untuk dihafal. Wa fahmihi 'alal mubtadi'in, dan mudah dipahami oleh orang-orang pemula. Mudah dipahami oleh para pemula. Mereka enggak pusing. Kok banyak, kok ruwet dan sebagainya. Tapi dibikin mudah oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, agar orang-orang pemula mereka bisa untuk memahaminya. Li'anal ilm ma'rifatul haq bidalilih. Karena ilmu adalah merupakan ma'rifatul haq. Seseorang mengetahui yang hak dengan dalilnya. Dengan dalil yang sahih. Nah, sehingga dengan ini Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala beliau menginginkan ringkas, mudah, yang dimana beliau menganggap itu perkara yang cukup dalam terdapat perkara-perkara yang penting. Nah, kalau di sana ada nas, dalil yang jelas, beliau cukupkan dalil itu agar mudah dihafal dan dipahami oleh para pemula. Qala hafidhahullah ta'ala wal fiqh ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Nah. Al-fiqh di sini secara istilahan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwa fikih itu adalah merupakan ma'rifatul ahkam. Seseorang mengetahui hukum-hukum dari hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' wal qiyas as-sahih. Ini al-fiqih. Seseorang mengetahui hukum-hukum syar'iyah. Wudu, apa hukumnya? Mandi janabah, apa hukumnya? Ini ma'rifah tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang fikih. Bi adillati minal kitab wa sunnah. Tentunya hukum-hukum di sini berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' wal qiyas as-sahih. Nah, ini hukum-hukum, masail-masail yang berkaitan tentang fikih. Nah, wa qala wa aqtasiru 'ala al-adillah al-mashhurah, dan saya cukupkan dalil dengan dalil-dalil yang masyhur, dengan dalil-dalil yang masyhur. Nah, kenapa? Karena untuk memudahkan bagi mereka yang ingin mempelajari fikih, dicari dalil yang masyhur, yang di mana banyak orang yang tahu. Baik, khaufan min at-tatwil. Karena apabila mengambil dari dalil-dalil yang sana kemari dan sebagainya, sehingga ditakutkan di sini tatwil, panjang, meluas.
Karena seseorang apabila dia ingin meluas, maka bisa melihat dari kitab Al-Mutawwalat. Kitab-kitab yang di sana disebutkan khilafat yang cukup banyak. Seperti kitab Al-Majmu' lil Imam Nawawi, kitab Mughni Ibnu Qudamah. Di sana terdapat masail-masail yang di mana disebutkan khilaf di antara para ulama. Jumlahnya banyak. Nah, bukan satu jilid, tapi berjilid-jilid. Nah, ada yang 10 jilid. Majmu' juga banyak. Nah, sedangkan Syekh Sa'di, beliau menginginkan ringkas. Karena apabila mengambil dari dalil dari sana kemari yang cukup banyak, khaufan minat tatwil. Wa idza kanat al-mas'alatu khilafiyah, iqtasartu 'ala al-qawl alladhi tarajjaha 'indi. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi mengatakan, wa idza kanat al-mas'alah khilafiyah, apabila suatu permasalahan dari fikih terdapat khilaf, Syekh Sa'di mengatakan, saya cukupkan pendapat yang saya rajihkan sendiri. Nah, karena masing-masing ulama beliau mempunyai tarjih. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya dari kitab Durrul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau mempunyai tarjih sendiri. Tentunya dengan dalil. Nah, begitu juga dalam pembahasan ini Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau ketika ada permasalahan tentang khilafiyah, beliau mencukupkan, yaitu ini pendapat saya yang rajih. Baik. Taba'an bil adillah syar'iyyah, dan tentunya di sana terdapat dalil dari yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, tentunya pendapat yang di sana terdapat dalil. Wallahu taala alam. Baik. Al-ahkamul khamsah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini. Pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di hafizahullah taala. Dan pembahasan yang terakhir itu tentang al-muqaddimah, telah kita baca muqaddimah dari al-muallif. Dan muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa al-fiqh adalah merupakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Dan juga Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, di dalam kitab ini beliau mencukupkan yang di dalamnya terdapat perkara yang di mana beliau mencukupkan apabila di sana ada dengan dalil-dalil yang masyhur khaufan minat tatwil. Di sini takutkan di sana akan memanjang. Karena beliau rahimahullah ta'ala menginginkan ringkas dalam kitabnya ini. Qala rahimahullah ta'ala al-ahkamul khamsah. Di sini rahimahullah ta'ala akan menyebutkan tentang ahkamul khamsah,
Dan Syekh Sa'di rahimahullah taala di sini akan menyebutkan dengan ringkas. Syekh Sa'di menyebutkan dengan ringkas agar bisa dipahami bagi para pemula. Qala rahimahullah taala ahkamul khamsah. Yang pertama dari ahkamul khamsah al-wajib. Dan wajib di sini wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Wajib, sesuatu yang wajib, yaitu ma uthiba fa'iluhu, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Wa 'uqiba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, wal haram. Termasuk dari ahkamul khamsah yaitu al haram. Di sini disebutkan didduhu. Didduhu yaitu kebalikan dari wajib. Apa itu kebalikan dari wajib? Yaitu seseorang yang apabila dia melakukannya dia akan mendapatkan dosa. Dan apabila dia meninggalkannya maka dia akan mendapatkan pahala. yakni kebalikan dari wajib. Haram kebalikan dari wajib. Kemudian yang ketiga, al-makruh. Wal makruh mauziba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Makruh di sini yaitu mauziba tarikuhu, orang yang meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala. Wa lam yu'aqab fa'iluhu, dan orang yang melakukannya lam yu'aqab, tidak dihukum. Taib yang keempat, al-masnun, sesuatu yang sunnah. Al-masnun mustahab. Didduhu, apa itu didduhu? Didduhu dari makruh. Wal masnun di sini yaitu kebalikannya dari makruh, yaitu orang-orang yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang tidak melakukannya dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah. Kemudian yang kelima, al-mubah. Apa itu al-mubah? Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddi sawa. Yani orang yang melakukannya dan orang yang meninggalkannya itu sama. Sesuatu yang mubah. Yani boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Sesuatu yang mubah. Kau boleh meninggalkan, kau boleh untuk melakukannya. Nah. Tayyib. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa yajibu 'alal mukallaf ay yata'allama minhu kullama yahtaju ilayhi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Berkata rahimahullahu ta'ala wa yajib, dan wajib 'alal mukallaf, terhadap orang-orang yang mukallaf. Mukallaf di sini sering kita ulangi bahwa mukallaf di sini yaitu akil balik. Orang yang akil berakal, keluar kepadanya majnun. Wal balik, balik keluar kepadanya as-sabi, anak kecil yang belum balik. Sehingga di sini Syekh rahmatullahi taala alaihi mengatakan wajib alal mukallaf ayata'allam, wajib bagi orang yang sudah mukallaf dia untuk mempelajari
ayata'allam minhu, mempelajari dari ahkamul khamsah, yang sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Apa itu wajib, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu masnun, apa itu mubah. Semuanya di sini wajib kepada mukallaf untuk mempelajarinya. Kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi, yang dimana itu semuanya dia butuhkan di dalam ibadahnya, yang dimana dia butuhkan di dalam ibadahnya. Wa muamalatihi, dan juga yang dimana dia butuhkan di dalam muamalahnya, dan juga yang lainnya. Nah, dalam ibadah, ketika dia bersuci, berwudu, ketika dia sholat, apa yang harus dilakukan, apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, dan juga tentang permasalahan zakat, puasa, haji, jual beli, dan juga tentang nikah, dan juga dari masail-masail fikih yang lainnya, yang dimana seseorang harus mengetahui hal seperti ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagian dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkannya di dalam agama. Yang dimana seseorang ingin kebaikan, yang dimana dia berusaha mempelajari ilmu, berusaha memahaminya dan juga mengamalkannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini adalah merupakan suatu kebaikan, sehingga seseorang yang dimana dia berusaha thalabul ilmi, mencari ilmu, yang dimana itu adalah merupakan ibadah, yang dimana itu adalah merupakan tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu adalah merupakan jalan kemudahan menuju surga, yang dimana itu adalah merupakan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam dirinya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yufaqihu fid din, akan memahamkannya di dalam agama. Qala rahimahullahu ta'ala kitabut taharah. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab at-taharah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, setelah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan, kemudian yang kelima wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bunil Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atau pondasi Islam dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
seseorang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua dia melaksanakan salat. Wa itaiz zakah, kemudian yang ketiga dia melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Dan di sini Syekh Sa'di menyebutkan hajjul bait. Padahal seharusnya di sana shaum Ramadan kemudian hajjul bait. Wa hajjul bait, seseorang berhaji, melaksanakan haji, kemudian wa shaum Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis ini Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau memulai dengan kitab Taharah, kemudian menyebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, karena ini adalah merupakan tertib dari tertib fikih. Dan tertib fikih adalah merupakan tertib arkanul Islam. Yang dimana pertama di sini itu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimana seseorang dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kesyirikan, membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari kekufuran. Kemudian yang kedua melaksanakan salat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat, kemudian yang keempat berpuasa Ramadan, yang terakhir seseorang berhaji ke Baitullah. Dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwa dijadikan rukun Islam yang pertama, yaitu seseorang yang dimana dia bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah dan membersihkan dari kesyirikan. Membersihkan dari kesyirikan. Dan masuk kepadanya dalam kitab Taharah, yaitu seseorang membersihkan dari sesuatu yang najis. Membersihkan badannya. Taharah, berwudu, mandi janabah, masuk ke dalamnya, sehingga dijadikan rukun Islam yang pertama, yang dimana dia membersihkan dari kesyirikan dan masuk ke dalamnya, yaitu membersihkan dari hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. Limada? Karena ini adalah merupakan dari syarat sahnya solat, yaitu at-taharah. Syarat dari sahnya solat yaitu at-taharah, yang dimana seseorang membersihkan dari hadas yang kecil dan juga membersihkan dari hadas yang besar. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima solat seseorang apabila dia tidak berwudu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila kalian mempunyai hadas sampai kalian berwudu. Sehingga dijadikan kitab Taharah di sini permulaan dari pembahasan fikih, karena sebelum seseorang melaksanakan rukun Islam yang kedua yaitu salat, maka sepatutnya dia melaksanakan at-taharah dengan berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil, dengan mandi janabah ketika dia junub untuk menghilangkan hadas
besar. Nah, kemudian Syekh Shalih menyebutkan bahwa dijadikan salat dan taharah di sini karena keseharian seseorang dia berwudu, melaksanakan salat, sebelum melaksanakan salat 5 waktu dia berwudu. Dan dijadikan salat menjadi rukun Islam yang kedua karena pelaksanaan salat itu dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Tidak ada libur. Pagi, siang dan malam seseorang beribadah, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat dijadikan rukun Islam yang kedua dikarenakan salat adalah merupakan ibadah yang dimana kewajibannya langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya langsung Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril alaihi salatu wassalam. Dan salat dijadikan rukun Islam yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasibu bihi an-nas min 'amalihi." Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dari amalan seseorang yaitu salatnya. Yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dari amal seseorang itu salatnya. Sehingga salat dijadikan rukun Islam yang kedua. Kemudian wa itaiz zakah dijadikan rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat karena kewajiban zakat apabila seseorang sudah mencapai 1 haul dan sudah mencapai nisab. Nisabnya sudah mencapai dari nisab-nisab yang telah diwajibkan dalam mengeluarkan zakat dan dia sudah sampai satu haul. Baik. Dan kewajiban tadi satu haul yaitu 1 tahun. 1 haul yaitu satu tahun dari bilangan Hijriyah. Kemudian dijadikan berpuasa adalah merupakan rukun Islam yang keempat karena kewajiban berpuasa hanya pada bulan Ramadan dan itu kewajibannya 1 bulan di dalam satu tahun. Hanya pada bulan Ramadan sehingga dijadikan rukun Islam yang keempat. Dan haji dijadikan rukun Islam yang kelima karena kewajiban haji hanya 1 kali saja seumur hidupnya. Hanya 1 kali seumur hidupnya. Dan itu juga bagi yang mampu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, barang siapa yang mampu untuk berangkat haji dalam melaksanakannya. Nah, karena seseorang ketika akan melaksanakan haji tentunya membutuhkan biaya. Karena seseorang berangkat menggunakan pesawat, di sana tinggal membutuhkan biaya dan juga perbekalan di sana juga sama membutuhkan biaya. Sehingga kewajiban haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajibannya hanya 1 kali saja dalam seumur hidupnya. Naam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pertemuan kita pada pembahasan kita pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Bahasan kita kali ini bahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang al-rukun Islam. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dari kitab ini, yang dimana Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala akan menyebutkan tentang yang pertama, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan beliau, qala rahimahullahu taala, wa syahadatu an la ilaha illallah ilmul 'abd i'tiqaduhu wa iltizamu annahu la yastahiqu al-uluhiyyah wal 'ubudiyyah illa Allah wahdahu la syarika lah. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi beliau menyebutkan bahwa persaksian kalimat la ilaha illallah adalah merupakan ilmu, yaitu pengetahuan, wa i'tiqaduhu, dan juga keyakinan, wa iltizamuhu annahu la yastahiqul uluhiyyah wal ubudiyyah illa Allah wahdahu la syarikalah, dan juga yang mengharuskan bahwa sesungguhnya la yastahiqu al uluhiyyah, tidak ada yang berhak dalam kepemilikan uluhiyah dan juga al-ubudiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Hanya Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, dan tidak ada yang bersekutu padanya. Ini adalah merupakan makna dari la ilaha illallah, yang dimana seseorang mengetahui dan juga seseorang meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, ubudiyahnya, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan fayujibu dzalika 'ala al-'abd al-ikhlas, fayujibu dzalika 'ala al-'abd ikhlas jami'id din lillahi ta'ala. Maka wajib dengan ini kepada seorang hamba untuk mengikhlaskan dirinya dalam amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ibadatuhu zahira wal batinah kulluha lillahi wahdah, dan juga di dalam ibadahnya yang tampak dan juga ibadahnya yang batinah, yang batin, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyrika bihi syai'an fi jami' umuriddin, dan tidak melakukan kesyirikan fi jami' umuriddin, di dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan salihah, maka kerjakanlah amalan-amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada,
dan tidak melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun, yakni mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah termasuk dari suatu amalan-amalan saleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dengan ini Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang makna la ilaha illallah, maka beliau mengatakan maka wajib bagi seorang hamba untuk mengikhlaskan dalam ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak ataupun yang zahir ataupun yang batin. Naam. Qala wa hadha aslu dini jami'il mursalin. Dan ini adalah merupakan asal dari pokok agama dari semua para rasul, wa atba'ihim, dan juga para pengikutnya. Ini adalah merupakan dakwahnya mereka, dakwahnya para rasul, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya para anbiya. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, melainkan kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, la ilaha illa ana, kecuali melainkan aku. Fa'buduni, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Ini sembahlah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga persaksian bahwa Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayya'taqida al-'abd anna Allah arsala Muhammadan ila jami'i tsaqalain al-insi wal jin basyiran wa nadhira. Makna dari persaksian anna Muhammad Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad itu adalah merupakan utusannya Allah. Ayya'taqida, seseorang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalain al-insi wal jinni, kepada dua tsaqalain, yaitu manusia dan jin. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf disebutkan, ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an, wahai para manusia, sesungguhnya aku ini adalah merupakan utusan Allah, ilaikum jami'a, kepada kalian semuanya. Dan juga kepada jin, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana.
Nah, ini merupakan dua dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila jami'i tsaqalain al-ins wal jin. Wa qala rahimahullahu taala yad'uuhum ila tauhidillah wa ta'atihi wa tasdiqi khabarihi wa imtithali amrihi wa ijtinabi nahyihi وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. Nah, persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala utus kepada tsaqalain al-ins wal jin sebagai basyiran wan nadhira, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana seseorang pun harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakanlah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga di sini sebutkan bahwa kita juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan kabarnya Rasulullah SAW, wa imtithali amrihi, dan juga menjalankan perintah Rasulullah SAW, wa ijtinabi nahyihi, dan menjauhi dari larangannya, wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil iman bih. Karena tidak ada suatu kebahagiaan dan juga tidak ada suatu kebaikan di dunia dan juga di akhirat kecuali beriman kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketaatannya kepada beliau. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafs, dan juga wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala mahabbatin nafs, terhadap kecintaan kepada diri sendiri, wal walad, dan juga kecintaan kepada anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga kecintaannya kepada orang yang lain seluruhnya. Maka kita mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan sendiri, dan juga kepada anak, dan juga kepada manusia yang lain, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis muttafaqun alaih.
Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta akuna, sehingga dia menjadikan aku ahabba ilaih, sehingga dia menjadikan aku, dia lebih mencintaiku, min waladihi, dari anaknya, wa waladihi, dan juga dari kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan juga dari manusia seluruhnya. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kita mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang lain. Baik. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati ad-dala ala risalatihi. Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kerasulan beliau. Wa bima jabalahu Allah alaihi min al-ulumil kamilah, dan juga dari ilmu-ilmu yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlaqil aliyah, dan juga akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda wal rahmah wal haq wa masalihid diniyah wa dunyawiyah, dan juga apa-apa yang mencangkup dari din, dan juga dari huda, petunjuk, dan juga dari rahmat, dan juga dari al-haq, kebenaran, wa masalihid diniyah wa dunyawiyah, dan juga maslahah-maslahah yang berkaitan tentang agama, dan maslahah-maslahah yang berkaitan tentang dunia. Wa ayatul kubra hadzal Qur'an al-azim, dan dari tanda-tanda yang kubra, mukjizat, yaitu Al-Qur'an al-azim, bima fihi minal haq fil akhbar, yang dimana di sana terdapat kabar-kabar yang hak, berita-berita yang hak, wal amr wan nahi, di sana terdapat perintah dan juga larangan. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita teruskan kembali insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.